Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kusnisa. Kali ini kita akan membahas tentang statistika. Pasti banyak di antara kalian yang berpikir materi ini akan sulit dipahami. Eits, jangan berburuk sangka dulu ya. Materi ini akan sangat menarik. Sebelumnya, kita review dahulu materi data dan penyajiannya yang sudah ada di kelas 7 dulu. Masih ingat nggak ya? Data. Apa sih data itu? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, setelah datanya terkumpul, data itu kemudian akan disusun, kemudian diolah, kemudian dianalisis. Untuk apa? Yaitu untuk diperoleh sebuah kesimpulan. Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, serta mempresentasikan ini disebut dengan ilmu statistika. Jadi ada rangkaiannya ya. Nah, ilmu statistika ini banyak digunakan di bidang-bidang yang lain. Contoh saja dalam sebuah sensus penduduk. Kemudian juga ada di ketika pemilu atau perhitungan suara. Nah, ketika sensus penduduk, kita akan melakukan survei dan kita akan memperoleh sebuah data. Begitu pula ketika ada sebuah pemilu. Kita akan membuat atau kita akan mencari datanya, mengumpulkan data, kemudian akan kita olah. Nah, saat ini kalian juga sedang melakukan ini. Ingat gak sih kalian sekarang sedang melakukan KTI, karya tulis ilmiah? Nah, di dalam karya tulis ilmiah itu kalian juga mengumpulkan data. Nah, data kalian itulah adalah rangkaian dari ilmu statistika ini. Jadi secara tidak sadar kita sudah melakukan atau kita sudah menerapkan konsep statistika ini. Nah, sebelum kita mengumpulkan dan mengolah data, kita perlu objek yang akan kita amati. Nah, apa saja sih objeknya? Ya, ada dua, yaitu populasi dan sampel. Apa sih populasi? Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Nah, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri dari populasi tersebut. Jadi, kalau populasi itu adalah keseluruhan, kalau sampel itu kita ambil beberapa, namun yang dia itu bisa mewakili sifat atau ciri dari suatu populasi atau keseluruhan tersebut. Nah, selanjutnya adalah penyajian data. Biasanya kita menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram batang, kemudian dalam bentuk diagram garis atau grafik, serta dengan diagram lingkaran. Nah, biasanya 4 ini adalah cara kita untuk menyajikan data. Nah, jadi di sini kalian harus bisa untuk membaca sebuah data dari sebuah grafik atau diagram ini. Nah, misalkan ada sebuah penelitian tinggi badan siswa kelas 8 SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Nah,
kebetulan di kelas 8 ini ada 4 kelas. Apakah 4 kelas ini semuanya harus kita ukur satu-satu? Nah, untuk kita mendapatkan data, kita tidak harus semuanya, namun kita cukup menggunakan sampel. Nah, namun sampelnya ini nggak boleh kita pilih dulu yang tinggi semua atau yang pendek semua gitu. Jadi sampelnya ini harus bisa mewakili keseluruhan. Nah, di sini populasinya apa? Ya, populasinya adalah seluruh siswa kelas 8. Seluruh siswa kelas 8, jadi dari semua kelas. Lalu untuk sampelnya adalah kita ambil 3 siswa di masing-masing kelas. Jadi nanti ada 12 siswa yang menjadi sampel. Ya, dari kelas pertama sampai kelas keempat masing-masing ada 3 siswa. Nah, ini kita peroleh datanya, kita sajikan dalam bentuk sebuah tabel seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah menentukan rata-rata atau mean suatu data. Apa sih mean itu? Sudah dengar atau belum ya sebelumnya? Nah, mean adalah jumlah seluruh data dibagi oleh banyaknya data. Jadi misal ada banyak data gitu, ada banyak, kemudian kita nyari rata-ratanya berapa. Nah, ini adalah mean. Mean sendiri dirumuskan dengan cara jumlah data dibagi banyak data. Mean ini biasanya disimbolkan dengan X bar. X kemudian kayak ada topinya, topi atau garis di atasnya seperti itu. Langsung saja kita ke contoh soal. Perhatikan data berikut. Nah, jadi ada data 8, 7, 7, 5, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 6, 7. Nah, dari data tersebut tentukan rata-rata dari data itu. Nah, tadi kita dapat rumus bahwa mean atau rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Dari mana jumlah datanya? Nah, jumlah data ini ternyata kita tambahkan semuanya. Kita tambahkan semua data yang ada seperti ini. Nah, dibagi 15. 15 ini adalah banyaknya data. 8, 7, 7 sampai 7 yang belakang itu ternyata ada 15 data. Sehingga kita memperoleh 99 dibagi 15. Ketemunya adalah 6,6. Jadi kalau di mean ini kalian harus paham pecahan desimal karena sebagian besar mean atau rata-rata itu bentuknya adalah desimal. Oke, contoh kedua. Ini data tadi, kita punya tinggi siswa, ada 12 siswa. Berapa rata-rata atau mean dari data tinggi tersebut? Caranya sama. Jumlah data dibagi banyaknya data. Seperti ini, kita punya 12 ditambahkan kemudian dibagi 12, hasilnya adalah 157,67 cm. Masih ada satu lagi. Oke, selanjutnya adalah, nah, perhatikan data massa siswa berikut. Massa dalam kilogram dan ada frekuensi. Dari data di atas tentukan rata-rata data tersebut. Nah, frekuensi itu apa? Nah, ternyata frekuensi itu adalah banyaknya data di masing-masing masanya itu. Jadi itu maksudnya siswa yang memiliki massa 42 ada 3 siswa. Yang memiliki massa 44 ada 6 siswa. Yang memiliki massa 45 ada 4 siswa dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, kalau kita untuk mencari rata-rata gimana? Caranya sama, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data.
Nah, sebenarnya jumlah data ini adalah 42, 42, 42 sebanyak 3 kali, kemudian 44, 44 sebanyak 6 kali. Nah, apakah itu akan kita tambahkan semua? Kan terlalu lama ya, terlalu lama. Maka kita harus mengalihkan mereka dahulu. Kita buat M kali F. M kali F itu apa? Yaitu massa kali frekuensi. Jadi ini dikali, ini juga, ini, dan ini. Nah, semuanya dikali. Kemudian 42 kali 3, 44 kali 6 ini dihitung masing-masing. Ketemu seperti ini. Nah, kemudian banyaknya data ada berapa? Banyaknya data itu adalah jumlah dari frekuensinya. 3, 6, 4, 7, 8, 2 itu ditambahkan semua dan ketemunya 30. Nah, kemudian jumlah datanya berarti, nah yang hasil perkalian tadi yang akan kita tambahkan dibagi dengan 30. Hasilnya adalah 46,1. Ini adalah rangkaian materi kita. Kita ketemu lagi di pekan depan. Jika belum paham bisa tanyakan ke Usnisa ya. Semoga ilmu kita ini bermanfaat. Terima kasih. Salam ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.